Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang dampak wabah COVID-19 terhadap lingkungan. Akhir-akhir ini sedang maraknya pandemi COVID-19. Nah, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Nah, COVID-19 terdiri atas 4 protein utama. Yang pertama, protein spike, mengikat reseptor pada sel inang. Yang kedua, membran protein. Yang ketiga, envelop protein, yaitu lapisan luar ketika virus berada di sel inang. Yang keempat, nukleokapsid protein yang berikatan langsung dengan RNA. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan dalam mencegah penularan virus COVID-19? Yang pertama yaitu sering cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, tetap di rumah aja, hindari keramaian. Dan jika keluar rumah, gunakanlah masker. Yang ketiga, tetap jaga kebersihan, jaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Pandemi COVID-19 memiliki dampak negatif maupun positif. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini merupakan dampaknya terhadap lingkungan, salah satunya polusi udara. Polusi udara merupakan masalah terbesar yang dihadapi di seluruh dunia, karena polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah pernafasan. Menurut data dari WHO, polusi udara dapat membunuh sekitar 7 juta orang per tahun di seluruh dunia. 9 dari 10 orang di dunia menghirup udara yang tercemar. Nah, di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19 ini, secara tidak langsung polusi udara dapat menurun. Bukan hanya itu, gambar dari satelit Badan Antariksa Eropa menunjukkan berkurangnya produk sampingan dan pembakaran bahan fosil yang merupakan penyumbang utama dari polusi udara. Adanya kebijakan lockdown dan PSBB yang diberlakukan dapat menurunkan kadar nitrogen dioksida, yakni senyawa yang merupakan penyebab utama masalah dari pernapasan. Di Indonesia sendiri, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota lainnya, asap kendaraan bermotor merupakan penyumbang utama dari polusi udara. Terlihat dalam gambar berikut, kemacetan yang terjadi disebabkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini semakin memperburuk kualitas udara yang ada. Karena saat terjadi kemacetan, kendaraan tersebut tetap hidup dan mengeluarkan gas yang berbahaya. Bandingkan dengan keadaan di mana COVID-19 sudah menyebar, serta diberlakukannya lockdown dan PSBB. Terlihat jalanan lengang dengan jumlah kendaraan bermotor yang jarang. Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG menjelaskan, pemberlakuan WFH dan PSBB telah menurunkan rata-rata konsentrasi karbon dioksida sekitar 47 ppm atau turun sekitar 9,8% dibanding tahun 2019. Selain itu, kadar nitrogen dioksida juga menurun secara signifikan. Berdasarkan peta satelit, efek karantina wilayah bisa dilihat pada perbedaan warna langit. Hal ini membuat langit di beberapa daerah di Indonesia kembali menjadi berwarna biru lagi. Knalpot mobil atau motor secara normal dapat menyumbangkan 19.350 ton polutan per hari. Namun, penurunan polusi udara tidak hanya karena penerapan PSBB atau lockdown karena COVID-19, tetapi juga karena curah hujan dan angin yang membantu tercucinya atmosfer di bumi, sehingga kualitas udara meningkat. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Penjelasan dari ayat tersebut bahwasanya virus merupakan makhluk ciptaan Allah yang termasuk golongan benda hidup dan benda mati, di mana virus dikatakan sebagai benda hidup karena di dalam virus terdapat kandungan asam nukleat yang berupa DNA dan juga RNA. Selain itu, virus dikatakan benda mati karena virus sendiri dapat dikristalkan. Dari berbagai sumber pemberitaan di media, bahwasanya virus ini ditemukan berasal dari kelelawar, di mana kelelawar merupakan hewan yang diciptakan oleh Allah untuk haram dimakan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang
umat manusia untuk memakan hewan yang diharamkan karena berbagai mudarat dan dampak negatif yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi makanan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Nah, coronavirus atau COVID-19 tidak hanya berdampak negatif namun juga berdampak positif, yakni dengan adanya penurunan kadar polusi di udara sehingga manusia bisa menghirup udara yang lebih baik. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu makan dengan makanan yang halal serta thayyib yang dianjurkan oleh Allah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.